Halo everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Woo! Selamat datang buat kalian semua yang baru pertama kali nonton atau kalian yang udah rajin nonton setiap hari minggunya. Dan dimanapun kalian berada, mau itu di Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya, atau di kota-kota lain dimanapun kalian berada, welcome and we're so happy to meet all of you. Oke, sebelum kita mulai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, main games, dan lain sebagainya, kayaknya kita harus yel-yel dulu ya. Kalau sendirian nggak seru kayaknya ya. Oke, kita mau dengar-dengarnya mau di sini yuk, masuk. Kita mau yel-yel, biar seru, biar rame. Kayak ini boleh bantuin kita bikin yel-yel ya? Boleh. Oke, sebelum kita mau bermain games, bernyanyi dan mendengarkan firman, kita mau lakuin yel-yel dulu ya bersama-sama biar lebih semangat lagi, oke? Dan kakak mau kalian semuanya berdiri, digerakin dulu tangan sama kakinya, ya kan, biar nggak kaku. Oke, sudah siap? Kakak-kakak sudah siap semua? Siap. Oke, 1, 2, 3. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi yang lebih semangat. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Ayo adik-adik semua, kita sama-sama berdiri yuk. Kita berdiri dimanapun kita berada. Tangannya digerakkan ke atas dulu, ke kanan, ke kiri. Kita siap menyanyi sama-sama. Are you ready? Tepuk tangan bersama. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu. Yes. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas. Ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Everybody, betapa lebar kasih-Mu, berapa panjang kasih-Mu bagi dia, dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Betapa tinggi kasih-Mu, berapa dalam kasih-Mu bagi dia, dapat lakukan yang terbaik bagiku. Let's see it. Kau ciptakan alam semesta dengan kemuliaan-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Kau letakkan dasar lautan dengan kekayaan-Mu. Ku mau pahami betapa luas. Ku mau kenali betapa besar cinta-Mu. Oh, 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 betapa lebar, berapa panjang kasih-Mu bagi dia, dapat lakukan yang lebih besar bagiku. Berapa tinggi kasih-Mu, berapa dalam kasih-Mu bagi dia, dapat lakukan yang terbaik bagiku. Semuanya tepuk tangan bersama. Habis ini tangannya sama-sama diangkat seperti ini ya. Terus kita putar badan kita. Are you ready? Here we go. Sekali lagi kita putar bersama. Yuk nyanyi sama-sama. Are you ready? Betapa lebar kasih-Mu, betapa panjang kasih-Mu bagi dia, dapat lakukan yang lebih besar.
besar bagiku, berapa tinggi kasih-Mu, berapa dalam kasih-Mu. Bagi Dia dapat lakukan yang terbaik bagiku. Tepuk tangan bersama. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu tak terbatas bagi kami Tuhan. Nyanyikan bersama. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Angkat kedua tangan kita bersama. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kebesaran-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu, sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Thank you Jesus. Tuhan tak pernah terlambat, amin, dan tak pernah terlalu cepat. Dia Tuhan yang selalu tepat waktu. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Angkat tangan kita sama-sama dan katakan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, amin. Keajaiban-Mu tiada batas, karena kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari dengan mengangkat kedua tangan kita bersama-sama, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada buat kami Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Mari bersama. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil, ku
sorak-sorai teriakan luar biasa bagi Tuhan kita. Kami aman di dalam-Mu Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa setiap kami aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sebentar lagi kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau urapi setiap kami Tuhan. Biar firman yang kami dengarkan Tuhan bisa merema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua bersama-sama katakan. Tepuk tangan bersama. Oke, nah kita akan bermain games ya kan. Gamesnya adalah kalian persiapkan kertas ya kan, kertas apapun ya kan, kertas buku gambar boleh, kertas apapun ya. Itu nanti kertasnya akan dipotong lingkaran sebesar mungkin. Nah itu nanti gamesnya kalian berdiri di atas kertas ya kan, dan yang tidak jatuh itu adalah pemenangnya ya. Jadi nanti berdirinya harus disesuaikan kayak gimana, kurang apa seimbang gitu ya kan. Nah jadi harus gimana nanti cara berdirinya biar tetap seimbang gitu ya. Oke, kita mulai ya gamesnya. Ini Kak guntingnya. Mulai nih. Ya. Nah adik-adik perhatiin ya. Nah udah siapin kertasnya, guntingnya dipotong-potong ya kan. Mau dipotong kecil gimana Kak? Nggak apa-apa. Mau dipotong yang gede biar aku bisa cukup nih sebadan. Boleh. Ya kan? Nih contohnya kakak-kakaknya. Ada yang digunting, ada yang disobek. Nggak apa-apa. Oke? Nah. Udah siap ya? Gamesnya? Siap ya Kak? 1, 2, 3, mulai. Ya apa berdirinya? Tuh. Aduh. Jatuh. Wah yang kalah 1. Kurang 1 lagi. Loh. Yeay, Kak Fori pemenangnya. Tepuk tangan dong. Hai Joy Kids, kita ketemu lagi di online service ini. Miss harap semuanya selalu dalam kondisi yang sehat dan juga tentunya harus lebih semangat lagi. Nah, di tahun 2021 ini tema besar kita adalah Adventure with God to be awesome kids. Sekali lagi ya, Adventure with God to be awesome kids. Nah, beda dengan tahun kemarin, tahun ini kita akan belajar bersama-sama dan melihat seluruh isi Alkitab dari awal Perjanjian Lama sampai dengan akhir dari Perjanjian Baru. Dan kita akan melihat nih bagaimana Adventure with God itu sangat menyenangkan dan sangat seru pastinya. Dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi awesome kids, bagaimana menjadi anak yang hebat, anak yang luar biasa. Dan pastinya ya, jangan sampai kelewatan nih semua series dari Adventure with God. Pastinya sangat seru, menyenangkan, dan juga terus bersambung setiap minggunya. Jadi jangan dilewatkan. Nah sekarang nih, Miss akan memberikan pertanyaan dan juga suatu gerakan. Nanti Joy Kids di rumah yang menjawabnya, dan ada 2 nih jawabannya. Ya, jadi ada 2 cuma jawabannya. Yang pertama, I can, aku bisa, atau yang kedua, not me, but God can. Sekali lagi ya, I can, aku bisa, atau yang kedua, not me, but God can. Oke, siap-siap ya. Yang pertama, melompat 3 kali. 1, 2, 3. Bagaimana? Yes, I can. Lanjut ya. Menyiram tanaman. Bagaimana? Ya, good. I can. Lanjut ya. Menurunkan hujan. Bagaimana? Ya, not me but God can. Lanjut. Menyalakan lampu. Cetik. Gimana? Yes, I can. Lanjut, menyalakan matahari.
Iya, benar sekali. Not me, but God can. Lebih tepatnya bagaimana Tuhan selalu membuat matahari itu bisa bersinar. Dan lanjut ya, yaitu kita membuat mainan dari Lego, membuat binatang, membuat bangunan ya. Gimana? Yes, I can. Dan selanjutnya yaitu menciptakan manusia, menciptakan pohon, menciptakan binatang. Gimana? Yes, benar sekali. Not me, but God can. Ya, semuanya hebat semua bisa menjawab dari pertanyaan Miss nih. Dan di sini kita boleh belajar bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi hanya Tuhan saja yang bisa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, dan hari ini kita akan belajar nih bersama-sama tentang God can help us do anything. Sekali lagi ya, God can help us do anything. Nah, kita akan mendengarkan nih kelanjutan cerita dari Yusuf ketika Yusuf masih di dalam penjara. Bagaimana Tuhan menolong Yusuf untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin nih bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi God can help us do anything. Dan cerita di minggu ini adalah tentang mimpi Fir'aun. Dan 2 tahun kemudian nih, setelah Yusuf mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti, Fir'aun, raja Mesir, dia bermimpi sedang berdiri di tepi sungai Nil. Tiba-tiba 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dan berkulit mengkilat keluar dari sungai itu, lalu mulai makan rumput di tepi sungai itu. Kemudian 7 sapi yang lain mulai muncul pula. Binatang-binatang itu kurus dan tinggal kulit pembalut tulang. Nah, binatang-binatang yang kurus itu pun dia berdiri di samping sapi-sapi yang gemuk tadi. Dan apa yang terjadi? Nah, sapi-sapi yang kurus tadi itu memakan sapi-sapi yang gemuk. Wah, dan setelah itu Raja Fir'aun pun dia bangun dan kemudian ia tertidur dan bermimpi lagi. Dalam mimpinya ia melihat 7 bulir gandum yang berisi dan masak-masak tumbuh pada satu tangkai. Kemudian tumbuh pula 7 bulir gandum yang lain yang kurus-kurus dan kerut kering oleh angin gurun. Lalu bulir gandum yang kurus itu menelan ke-7 bulir gandum yang berisi. Nah, setelah itu Raja Fir'aun terbangun dan dia sadar kalau ia telah bermimpi. Nah, keesokan paginya Raja Fir'aun mulai gelisah dan dia memanggil orang-orang yang ahli, orang-orang yang berilmu untuk mengartikan dari mimpi Fir'aun. Tapi ternyata tidak ada satupun nih yang bisa mengartikan dari mimpi Fir'aun. Nah, di saat itulah ada juru minuman yang teringat akan Yusuf yang pernah mengartikan mimpinya waktu masih di dalam penjara. Dan juru minuman ini pun dia datang kepada Raja Fir'aun dan dia menceritakan semuanya. Dan lalu Raja Fir'aun pun dia segera menyuruh untuk mengeluarkan Yusuf dari dalam penjara. Nah, dan Yusuf pun dia pun mulai bersiap-siap nih. Dia mungkin mencukur rambutnya yang sudah mulai panjang. Dia juga mengganti pakaiannya yang mungkin kotor sekali. Dan dia pun datang menghadap kepada Raja Fir'aun. Setelah itu Raja Fir'aun menceritakan semua mimpinya kepada Yusuf. Lalu kata Yusuf nih kepada Raja, nah Raja, kedua mimpi itu sama artinya, bahwa Allah telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan dilakukannya. Dan
7 sapi yang gemuk itu ialah 7 tahun. Dan 7 bulir gandum yang berisi itu ialah 7 tahun juga. Jadi keduanya itu sama artinya. 7 sapi yang kurus yang muncul kemudian serta 7 bulir gandum yang kurus dan kerut kering oleh angin gurun itu ialah masa kelaparan selama 7 tahun. Wow, sebagaimana telah hamba katakan kepada Tuanku, Allah telah memperlihatkan kepada Tuanku apa yang akan dilakukannya. Dan nanti akan ada nih 7 tahun masa penuh kemakmuran di seluruh negeri Mesir. Setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan. Dan masa kemakmuran itu sudah gak akan diingat lagi. Karena masa kelaparan itu sangat hebat sekali sehingga negeri itu pun menjadi tandus ya. Nah, mimpi Tuanku itu yaitu mimpi Raja Fir'aun tadi terjadi berapa kali? Yes, benar 2 kali. Dan itu berarti bahwa hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan melakukannya dengan segera. Jadi katanya si Yusuf kepada Raja Fir'aun, karena itu sebaiknya Tuanku memilih seorang yang cerdas dan bijaksana dan memberikannya kuasa untuk memimpin negeri itu. Dan Tuanku juga harus pula mengangkat pegawai-pegawai lainnya dan memberikan mereka kuasa untuk memungut 1/5 dari hasil panen gandum. Lalu selama 7 tahun masa penuh kemakmuran itu, dan lalu menimbunnya di kota-kota serta menjaganya. Nah, gandum itu pun akan menjadi persediaan makanan nih selama 7 tahun masa kelaparan yang akan datang di negeri Mesir. Dengan demikian, rakyat tidak akan menderita kelaparan. Nah, pastinya ya, Raja Fir'aun ini sangat senang. Karena apa? Karena mimpinya sudah diartikan ya oleh Yusuf. Dan Raja Fir'aun pun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di negeri Mesir. Dan hanya Fir'aun yang lebih berkuasa atas Yusuf. Nah, lalu Raja juga memberikan sebuah nama Mesir kepada Yusuf. Nah, namanya adalah Safnat Pa'aneah. Sekali lagi ya, Safnat Pa'aneah. Nah, diberikannya juga seorang istri nih yang bernama Asnat, yaitu anak Potifera yang menjabat imam di kota Heliopolis. Ya, pada saat itu si Yusuf berusia 30 tahun pada waktu dia bekerja untuk Raja Mesir. Dan Yusuf pun nih mulai dia bekerja, dia mulai berangkat dari istana raja dan pergi mengelilingi seluruh negeri. Dan dalam masa 7 tahun penuh kemakmuran itu, tanah di Mesir menghasilkan panen yang berlimpah-limpah. Dan gandum itu dikumpulkan oleh Yusuf lalu disimpannya nih di kota-kota. Dan dalam setiap kota ia menyimpan gandum hasil ladang-ladang di sekitar kota itu. Dan gandum yang dikumpulkan itu begitu banyak sehingga Yusuf sampai berhenti menakarnya. Ya, karena saking banyaknya sampai seperti pasir di tepi laut. Wah ya. Nah, sebelum masa kelaparan itu tiba, nah Asnat istri dari Yusuf dia melahirkan 2 orang anak laki-laki. Dan katanya Yusuf, Allah telah membuat saya lupa kepada segala penderitaan saya dan kepada kaum keluarga ayah saya. Karena itu dinamakannya anak yang pertama yaitu Manasye. Dia berkata pula, Allah telah memberikan anak-anak kepada saya dalam masa kesukaran, kesusahan saya. Dan lalu dinamakannya anaknya yang kedua yaitu Efraim. Nah, dan pada 7 tahun masa penuh kemakmuran itu yang telah dinikmati oleh negeri Mesir itu pun berakhir. Dan maka apa yang terjadi?
datanglah 7 masa kelaparan. Tepat seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Nah, di seluruh dunia terjadi kelaparan nih, tetapi di seluruh Mesir terdapat persediaan makanan. Dan ketika rakyat Mesir ini mulai menderita lapar, rakyat Mesir mulai merasa lapar ya, kelaparan di mana-mana. Nah, mereka ini meminta makanan kepada raja. Lalu raja menyuruh mereka pergi kepada Yusuf ya, dan mereka bilang kepada mereka supaya mereka mentaati semua apa yang diperintahkan Yusuf kepada mereka. Nah, ketika kelaparan itu makin hebat nih dan menyebar di seluruh negeri, Yusuf mulai membuka semua gudang dan menjual gandum kepada orang Mesir. Dan kelaparan itu tidak hanya di Mesir aja, tapi sampai ke seluruh dunia. Sehingga dari seluruh dunia orang-orang datang ke Mesir untuk membeli gandum kepada Yusuf ya. Karena kelaparan pada saat itu memang sungguh dahsyat sekali dan pastinya semuanya sangat merasa kesusahan ya. Nah, setelah kita nih mendengarkan cerita dari Yusuf, kita jadi tahu nih bagaimana Tuhan menolong Yusuf untuk mengartikan mimpi dari Firaun, dan bagaimana Yusuf diangkat menjadi nomor 2 ya, penguasa nomor 2 di Mesir. Hebat ya Yusuf? Nah, bukan Yusuf dong yang hebat, tetapi Tuhan. Dan satu hal ini yang tentunya selalu dirasakan oleh Yusuf ketika dia menjadi budak di Mesir, yaitu apa? God can help us do anything. Sekali lagi ya, God can help us do anything. Nah, begitu juga dengan kita semua, yaitu walaupun dalam kondisi, walaupun dalam keadaan apapun ya, kita nggak boleh takut, kita jangan khawatir ya. Mungkin kita perlu selalu ingat nih bahwa God can help us do anything. Contohnya mungkin saat ini kita sedang lagi ada ujian, ada ulangan ya. Kita harus selalu ingat dan percaya bahwa kita pasti bisa melakukannya, karena yaitu God can help us do anything. Nah, seperti games tadi ya, tentang kertas tadi, nih coba Miss bawakan ya. Ada 2 kertas tadi, ini Tante bawakan ada 2 kertas ya. Ini satunya masih polos ya, HVS masih polos, dilipat, dan sudah ada yang Tante potong nih, yang ada Miss potong. Nah, dan bagaimana tadi games ya untuk membuat sebuah lingkaran itu supaya bisa pas di tubuh kita. Coba ya Miss buka ya ini ya. Nah, coba lihat, kita buka pelan-pelan. Nah, bagaimana lingkaran itu bisa fit, bisa masuk pas ke dalam tubuh kita. Nah, begini caranya ternyata. Nah, ya jadi ada caranya ya semuanya ya. Nah, ya. Oke. Nah, jadi selalu kita ingat bahwa God can help us do anything. Sekali lagi, God can help us do anything. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama muji Tuhan, udah main games, kita juga udah mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Dan sumber kebenaran kita hari ini adalah God can help us do anything. Kita orangin bareng-bareng ya yang di rumah. 1, 2, 3. God can help us do anything. Lalu ayat penuntun kita hari ini ada di Kejadian pasal 40 sampai 41, or in English Genesis 40 until 41. Ya, ayat hafalan kita hari ini ada di Efesus 3 ayat 20. Dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Or in English, Ephesians 3 verse 20. God is able to do far more than we could ever ask
for or imagine. He does everything by His power that is working in us. Oke Joy Kids, sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk super kebenaran yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada hari Minggu ini Tuhan. Ajari kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk selalu berjalan Tuhan di dalam naungan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun tidak ada yang mustahil bagi kami. Semua dapat kami lakukan asalkan kami ada di dalam Engkau. Tuhan mau lingkupi kami selalu Tuhan dalam setiap kegiatan kami, dalam belajar kami Tuhan, sekolah kami, dalam permainan kami. Juga Engkau memberkati Tuhan kesehatan kami masing-masing, juga orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, buat adik-adik semua ini, teman-teman semua, mumpung kalian masih ada di depan laptop atau di depan tab, di depan HP, di depan gadget kalian masing-masing, kenapa nggak kalian klik like, subscribe, juga komen ya di bawah ini buat kasih semangat buat teman-teman kalian yang lain. Oke, sampai sini aja. See you next week and God bless you.